Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sama-sama kita katakan dari awal, Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar, karyamu Tuhan sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau bersyukur kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Mari kita sekali lagi sembah Tuhan kita. Mari kita mengucap syukur sebab anugerah-Nya sungguh mempesona, sebab kasih-Mu yang sungguh besar, sebab Tuhan yang sangat baik. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya.
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Biar jemaat saja katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari selalu maju. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, ralabasyaka, ralabaralabara. Oh, ralabasyaka, ralabaralabara. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi berharga karena Engkau sendiri yang mengangkat kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini tidak lebih dan tidak kurang karena kasih karunia-Mu Tuhan yang terlimpah-limpah, berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hadir dalam doa pujian penyembahan yang kami naikkan. Hadirlah terus Tuhan saat kami akan membahas kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, urapi kami Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Coba hamba Tuhan yang satu ini punya kebiasaan memastikan jemaat semua siap terima firman Tuhan. Jadi lihat dahulu semua ke saya, kasih senyum sampai gigi kelihatan. Lambaikan tangan, katakan shalom. Senang bisa bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan di tempat ini. Selalu sungguh sukacita bisa berada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara, pada ibadah yang kedua pada hari ini di gereja ini, saya mau mengangkat sebuah tema yang saya beri judul Growing Spiritually and Mentally Healthy. Atau yang di dalam bahasa Indonesia artinya bertumbuh sehat secara rohani dan secara mental. Katakan sama-sama dengan saya, sehat rohani dan mental. 2, 3, sehat rohani dan mental. Saudara-saudara, kita ada di tahun 2025, tahun yang luar biasa, tahun yang oleh Gembala Pembina kita, Pastor Niko katakan ini adalah tahun penuaian. Katakan tahun penuaian. Tahun penuaian berbicara artinya apa yang pernah kita tabur. Mungkinkah itu taburan cucuran air mata, mungkin itu cucuran dana, daya, apapun itu juga.
Yang sudah pernah kita lakukan di masa lampau, di tahun 2025 ini akan menunjukkan buahnya, akan menghasilkan bunganya, dan kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang setuju katakan amin. Yang bersuka cita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. PowerPoint-nya maju saja ya. Tetapi memasuki tahun 2025 ini, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kehidupan kita di Indonesia itu sedang juga memasuki suatu krisis. Dan saya tidak berkata krisis keuangan yang mungkin selama ini kita lihat di TV, kita lihat di surat kabar dan mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Ada suatu krisis yang sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2023, masuk 2024, dan sekarang masuk 2025 dan itu masih terus terjadi dan justru makin membesar. Yaitu yang disebut dengan krisis kesehatan mental. Saudara-saudara, ketika memasuki tahun 2025 ini, saya mencoba mencari tahu kesehatan mental Indonesia masuk tahun 2025 lebih baik atau lebih buruk dibandingkan waktu masuk 2024. Dan data yang ditunjukkan oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO, World Health Organizations, dan juga dari Kemenkes RI, ternyata ini datanya. Perhatikan. Ini sangat menggetarkan saya. Dikatakan bahwa penduduk Indonesia 9,8%. Dulu saya pernah khotbah di sini tahun lalu saya katakan 3%. Sekarang jadi 9,8% itu mengalami gangguan mental. Nah, gangguan mental jangan bilang, artinya orang gila Pak. Tidak. Artinya apa? Dia mendapat tekanan mental. Mungkin juga gangguan mental dan mungkin juga ada sakit mental. 9,8%, hampir 10%. Kalau mau tahu gambarannya coba hitung dari sana. 1, 2, 3, 4, orang ke 10 barangkali begitu. Ya, gambarannya saja. Dan ternyata juga dikatakan 6,6% penduduk Indonesia saat ini itu kategorinya depresi. Ini bukan 6,6 dari 9,8, tidak. Tapi 6,6 dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Bedanya apa sih Pak Kris antara depresi dengan stres? Kalau stres itu namanya tekanan. Mungkin tekanan pekerjaan harus diselesaikan, tekanan target kuliah harus diselesaikan. Yang namanya stres asal diselesaikan, stresnya hilang. Ya, jadi namanya stres gampang, selesaikan pasti hilang. Tapi depresi itu adalah sesuatu yang sebenarnya stresnya mungkin ada atau enggak ada, kebawa pikiran. Ya kan, stresnya seharusnya sudah hilang atau belum terjadi kebawa pikiran. Dan sedemikian rupa sampai mempengaruhi gaya hidup seseorang. Ini yang namanya depresi. Yang tadinya nggak mau makan sekarang jadi makan banyak. Yang tadinya makannya banyak jadi makannya sedikit. Yang tadinya ceria jadi nggak ceria. Yang tadinya nggak ceria malah jadi ceria nggak pada tempatnya. Mimpinya kebawa juga ya. Nah, terutama ibu-ibu di tempat ini, please ya, jangan bilang begini, itu memang kita Pak, para wanita yang paling banyak stres dan depresi. Bapak-bapak kita, suami kita kayaknya tenang-tenang aja tuh, nggak mikirin duit, nggak mikirin gaji dan yang lain-lain. Maaf ibu-ibu sekalian, kali ini saya harus bela bapak-bapak. Ya. Kenapa? Karena statistik ini kalau di breakdown, ternyata mayoritas yang mengalami ini adalah justru kaum laki-laki. Ternyata kaum laki-laki, bukan hanya ayah, anak laki-laki juga mengalami. Kalau masih nggak percaya juga dengan data ini, pulang dari gereja ini pergi aja cari obat pusing, obat sakit kepala. Semua cover depannya laki-laki. Bener nggak? Ya kan? Nggak ada gambar perempuan sakit gitu, nggak ada. Laki-laki, Panadol, Paramex, laki-laki semua itu. Ya kan? Itu bukti. Paling banyak yang mengkonsumsi adalah laki-laki. Nah saudara-saudara, kita tidak boleh tutup mata. Kenapa? Karena begitu di breakdown juga berdasarkan usia, ternyata yang paling banyak dari angka ini adalah generasi Yeremia. Generasi milenial, generasi Z. Milenial artinya yang kepala 3, Z kepala 2. Kalau kepala 1 apa? Alpha. Dan pemerintah Republik Indonesia sudah mengumumkan, sudah muncul generasi Bravo. Berarti yang di bawah kepala 1. Ya. Jadi jangan Anda bilang, milenial masih muda tuh. Enggak, milenial udah kepala 3. Banyak yang sudah beranak, udah pada tua gitu ya. Anda yang kepala 3 itu berarti millennials. Yang Z kepala 2. Dan ternyata kena di sini yang paling banyak.
Tidak heran Pentakosta ketiga selalu diingatkan Pak Niko mengenai generasi Yeremia. Kenapa? Inilah generasi yang luar biasa, yang akan menyelesaikan amanat agung, tapi artinya juga yang paling banyak diserang. Hari ini kita tidak boleh menutup matakan hal ini. Kalau boleh sebelum saya mengkhotbahkan hal ini, kalau kita ingat tahun 2024, maaf suara di depan tolong kurangi sedikit ya. Kalau kita ingat tahun 2024 banyak sekali kejadian anak-anak muda bunuh diri. Lihat, bunuh diri. Bahkan saya masih ingat, kalau Anda masih ingat kejadiannya, ada anak pendeta, gembala di Jawa Timur yang bunuh diri. Itu dari gereja GBI, saudara. Memang bukan GBI di bawah Pastor Niko kayak kita di Rayon 5 ini. Tetapi jelas GBI dari sinode yang sama. Anaknya bunuh diri. Kenapa? Karena dibully sama seniornya di sekolah. Orang tuanya pindahkan anak ini ke sekolah yang lain. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang bully itu pun juga ikut pindah sekolah ke sekolah yang baru. Dan anak ini ternyata tidak bisa ngomong, orang tuanya bilang, aduh kamu kayak begitu cengeng banget, udahlah tahan-tahanin aja. Akhirnya anak ini putus asa, dia meloncatkan dirinya dari apartemen, lalu dia tulis surat, Pak dan Papi, Mami, maafkan ya kalau tindakanku ini akan bikin kalian susah. But I don't see a way out. Saya tidak melihat jalan keluar lain, dan dia menjatuhkan diri. Wah, kok sampai kayak begitu? Ini di luar bahan khotbah saya. Bapak Ibu yang punya anak, kalau anakmu dibully di sekolah, please jangan bilang cemen, begitu aja. Zamannya papa dahulu disemplungin ke got, itu dulu kita ke got. Menurut saya lebih baik dicemplungin ke got, tapi kalau sekarang bully itu mental. Please, tolong dianggap serius kalau hal itu. Dan kalau anakmu yang ternyata dilaporkan bully, jangan juga engkau defensif. Jangan defensif, tegur anakmu. Bukan begitu yang diajar pas sama Ibu Rahel di gereja. Bukan gitu yang diajarkan sama Pak Niko. Bukan begitu yang diajarkan oleh Pastor Chris. No, anak Tuhan gak kayak begitu. Dunia sekarang sedang mengatakan seolah-olah begini. Kalau kamu lebih tinggi pangkatnya, lebih senior, boleh bullying junior. Itu bukan Alkitab. Alkitab justru berkata semakin tinggi kita pangkatnya, semakin senior kita justru harus memperhatikan yang junior. Lihat itu. Masuk tahun 2025 ada seorang anak muda, dokter S1, ngambil S2, bunuh diri juga bukan? Sekarang kasusnya kayaknya di PTS-kan. Oh saya marah. Kenapa di PTS-kan? Universitasnya diam-diam aja, seniornya gak dibawa ke pengadilan. Mana ada seperti itu? Gak ada. Alkitab bilang yang sulung harus memperhatikan yang bungsu. Yang tua harus memperhatikan yang muda. Kalau Anda butuh bukti paling konkret, Allah Bapa di sorga, Bapa kita memperhatikan kita sampai mengorbankan anaknya demi kita. Lihat, itu nilai kekristenan. Makin diberkati, harus memberkati yang lain. Semakin diangkat ke atas, perhatikan yang di bawah. Hari-hari ini kita sedang dipanggil untuk menegakkan kembali nilai-nilai kerajaan Allah. Katakan amin. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua bertumbuh secara sehat, baik jasmani, rohani, dan mental. Tubuh, roh, dan jiwa. Kita akan belajar dari Alkitab. Ada sebuah keluarga kecil, keluarga kudus, yaitu Yusuf, Maria, dan Yesus. Yang secara logika mereka nggak mungkin bisa waras. Nggak mungkin bisa waras pada waktu itu. And yet mereka tetap semua waras, mereka tetap semua bertumbuh secara baik, secara mentalnya. Dan bahkan apa yang mereka lakukan ditiru dan dilanjutkan oleh gereja sampai hari ini. Yuk kita akan melihat kisah mereka dan kita akan belajar dari kisah ini. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Dikatakan tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka, Yusuf dan Maria, ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia, Yesus, dalam bait Allah. Ia sedang duduk
Di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yang percaya firman Tuhan memberikan kekuatan, katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, setiap kali kita membaca kisah di Alkitab, kita harus mengerti konteks atau waktu di mana peristiwa ini terjadi, supaya kita bisa memahaminya lebih baik. Kisah yang kita baca di dalam perjanjian baru ini dan bahkan keseluruhan perjanjian baru terjadi pada suatu era yang disebut dengan Kekaisaran Romawi atau The Roman Empire. Kekaisaran ini sudah tidak ada lagi, tetapi apa yang dilakukan oleh kekaisaran ini masih kita teruskan banyak hal sampai hari ini. Contohnya, setiap kali Anda lihat kalender Anda dari Januari sampai Desember, itu adalah peninggalan Kekaisaran Romawi. Dibuat pertama kali oleh Kaisar Julius Caesar, lalu kemudian disempurnakan oleh Paus Katolik Gregorius yang Agung, Gregory ke-10. Makanya kita lihat kan kalender Juli. Juli itu dari Julius. Lalu Agustus, itu Agustus. Di dalam Alkitab juga ada Kaisar Agustus. Masih kita gunakan. Apalagi dari Romawi yang masih kita gunakan. Anda yang di pemerintahan, militer atau polisi. Kalau kita dengar istilah kompi, divisi, resimen, itu peninggalan dari sistem militer Romawi. Setiap kali kita pemilu, memilih anggota DPR, senator, perwakilan rakyat, itu sistem Romawi. Anda lihat mobil-mobil, chassis, jarak ban mobil, itu adalah mengikuti standar roda perangnya Romawi. Bayangkan 2000 tahun jarak roda ngikutin kereta perangnya Romawi. Dan masih banyak lagi hal-hal yang Romawi lakukan sampai hari ini masih kita teruskan. Tetapi kekaisaran Romawi juga adalah kekaisaran yang paling bengis yang dicatat dalam sejarah manusia. Ini adalah kekaisaran yang memperbudak semua wilayah koloninya. Bagi orang Romawi pada waktu itu, kalau Anda bukan orang Italia, kalau Anda bukan warga Roma, Anda adalah budak. Dan sistem perbudakan Romawi bukanlah Anda ditarik lalu suruh kerja paksa. Enggak, Romawi enggak kayak begitu. Silahkan berumah tangga, silahkan sekolah, silahkan bisnis, silahkan lakukan apapun. Tapi sewaktu-waktu kami butuh dari Anda atau minta sesuatu dari Anda, enggak boleh menolak. Kenapa? Karena kita semua budak. Kalau Anda bukan orang Italia atau bukan orang Roma, kita semua budak. Dan orang Romawi tidak peduli dengan yang namanya budak. Statusnya lebih rendah daripada binatang piaraan. Bayangkan kalau Indonesia ini sekarang kekaisaran Romawi. Hidup tuh kita gak bakalan bisa tenang, gak bisa waras. Bayangkan di sini kalau ada ibu-ibu, ini kita lagi kekaisaran Romawi ya ceritanya. Anda lagi belanja bulanan, pergi ke supermarket. Tangan sebelah kanan 3 kilo belanjaan, tangan sebelah kiri 5 kilo, 8 kilo. Anda lagi bawa berat banget, tiba-tiba muncul nih anak kecil umur 12 tahun, masih ingusan pula. Dia warga negara Roma. Anda KTP-nya Pondok Gede, Jakarta, Indonesia. Lalu anak kecil ini bilang gini, Bu, capek nih bawa ransel sekolah saya. Tolong bawa dong ransel saya, rumah saya kurang lebih dari sini 1 kilo. Lalu Anda Bu bilang, jangan dong deh, ini ibu baru habis belanja bulanan. Nanti bisa, aduh mau bawa kemana? Anda nolak kayak gitu, itu anak umur 12 tahun tapi warga negara Roma. Tinggal panggil polisi, tinggal panggil tentara Roma, bilang potong tangan ibu ini. Dia menolak untuk membawa belanja tas saya. Dipotong, gak peduli. Anda lebih rendah daripada kucing dan daripada dogi. Itu dia. Bapak-bapak mungkin Anda masuk sebuah toko beli sepatu, sneakers bagus. Anak perempuan Anda baru terima gaji pertama lalu belikan sepatu untuk Anda. Anda bangga luar biasa dibelikan sepatu sama anak perempuan Anda. Tiba-tiba datang anak perempuan
ya masih umur mungkin 14-16 bilang, om sepatunya bagus untuk saya dong. Waduh, anak perempuan ini warga Roma, Anda hanya warga Bekasi. Lalu Anda bilang, jangan dong, sepatu ini baru dibelikan anak perempuan saya dengan gaji pertama. Waduh, bagus sekali ini sneakersnya. Dia nggak suka dengan Anda, tinggal bilang potong kakinya saya mau ngambil sepatu itu. Anda nggak bisa protes, BPJS Anda langsung nggak berlaku. Langsung ditanya, ini kenapa bisa luka gini dipotong tentara Roma? Ya udah sial lu aja. Lihat, seperti itu. Makanya kita ngerti ketika Yesus mau disalibkan, Simon dari Kirene cuma sekedar melintas, harus bawa salib, dia bawa salib itu. Kalau enggak dia yang disalib. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Gimana mau hidup waras seperti itu? Anda keluar kota dipajak, Anda masuk kota dipajak, Anda melintas antar kota dipajak juga. Enggak peduli orang Romawi. Mereka enggak peduli ibu-ibu sudah hamil tua disuruh jalan dari Nazaret ke Bethlehem. Dia enggak peduli. Gak peduli. Dia gak peduli ketika Raja Herodes request tolong kirimkan pasukan Romawi. Kenapa? Tolong bunuhin semua anak di Bethlehem. Dibunuhin aja. Gak jadi masalah bagi mereka. Itu kekejaman dari pasukan Romawi. Bayangkan kalau Anda hidup pada situasi itu. Bisakah Anda tetap waras? Bisakah Anda tetap bisa sehat mental? Impossible. Gak bisa. And yet kita lihat di dalam sejarah Alkitab. Keluarga kudus ini, Yusuf, Maria, dan Yesus, terutama Yesus, mereka tetap bertumbuh sehat secara mental. Hari ini yuk kita belajar dari kisah ini, bagaimana kita dapat bertumbuh sehat secara rohani dan terutama mental dalam situasi apapun. 3 hal yang akan kita dapatkan dari kisah ini. Yang pertama, supaya kita tetap sehat mental, yaitu bahwa keluarga, katakan keluarga, harus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, keluarga setia beribadah. 2, 3. Keluarga setia beribadah. Setia beribadah kepada Tuhan. 2, 3. Setia beribadah kepada Tuhan. That's it. Coba Anda perhatikan ayat 41-42 dikatakan, dengan setia keluarga ini tiap tahun ke Yerusalem. Dan berdasarkan ayat 42 kita tahu at least 12 tahun berturut-turut mereka lakukan itu. Apakah Anda berpikir cuma sekali setahun? No. Yusuf adalah orang Yahudi dan dia sangat taat Taurat. Taurat mengatakan minimum 3 kali dalam setahun. Seorang pria Yahudi berserta keluarganya harus menghadap Tuhan di bait Allah di Yerusalem. Wow, 3 kali dalam setahun. Dan Anda tahu nggak perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem itu berapa lama? Istri saya bantu saya dengan menggunakan teknologi AI, ngitung kira-kira berapa simulasi pada tahun itu. Kalau orang jalan kaki dari Nazaret ke Yerusalem, muter lewat pegunungan Samaria, ada berapa lama? Anda tahu nggak? Sekali perjalanan 4 hari. 4 hari jalan. Dan melalui gunung dan topografi seperti itu, Anda hanya bisa maksimum sekitar 7-8 kilo per hari. Anda nggak akan kuat karena gunung dan berbatu-batu. 4 hari Nazaret ke Yerusalem. Pulangnya sama lagi 4 hari. 3 kali at least dalam setahun mereka lakukan itu. Saudara-saudara, jarak antara Nazaret dengan Yerusalem hampir sama antara Nazaret dan Bethlehem. Jadi jangan kita pikir Yusuf dan Maria itu bikin perjalanan jauh hanya pada waktu peristiwa Natal. Tidak. Actually mereka melakukannya itu dengan setia setiap tahun. Bethlehem sama Yerusalem gak jauh beda. Gak jauh lah. Dari sini Anda sedang menyeberang jalan tol sedikit ke arah Pondok Bambu sana. Cuma segitu aja bedanya. Gak terlalu beda, gak terlalu jauh. Hampir sama. And yet mereka dengan setia menghadap hadirat Tuhan. Dan itu yang membuat mereka tetap sehat secara mental. Katakan amin. Kenapa? Karena roh yang di dalam mereka menjaga supaya jiwa mereka tetap sehat. Katakan amin. Saudara gini ya. Sehat mental itu bisa terganggu, mental kita tuh bisa terganggu 2 penyebabnya. Dari luar atau dari dalam. Dari luar contohnya gini, badan Anda sakit. Badan Anda sakit. Kalau badan udah sakit kan, apalagi udah pilek gitu ya, udah gak enak mood. Ya kan? Kalau orang Batak bilang begini dulu pacaran ya kan, sayang. Demi kau 7 gunung kudaki, 7 laut ku seberangi, asal jangan pilek. Gak enak badan ini, mau mati rasanya. Orang Batak gak suka pilek, karena dulu di kampung kami dingin sekali begitu ya.
Tapi kalau udah, Anda ngerti maksud saya, kalau lagi sakit kan gak mood ya. Udah jangan ngomong dulu deh, nanti aja deh. Gue lagi sakit tahun ini, aduh badan gak enak. Begitu badan gak enak, mood kita berpengaruh. Betul kan? Gimana caranya supaya itu teratasi? Gampang, jaga badan ini. Istirahat yang cukup, olahraga, makan yang benar. Selesai. Tapi ada satu lagi yang bisa mempengaruhi mood dan mempengaruhi mental kita. Apa? Kalau roh kita sakit. Itu mempengaruhi mental kita. Dan banyak generasi saat ini, saya tidak menyalahkan, tetapi banyak yang gak sadar faktor ini. Jarang beribadah kepada Tuhan, tidak dekat sama Tuhan, begitu ada kejadian yang gak enak terjadi, nyalahin Tuhan. Saya kadang-kadang sedih melihat melihat internet. Kadang-kadang ada yang bilang begini, kalau Tuhan baik kenapa nggak kayak begini? Kalau Tuhan baik seharusnya begini. Loh, Tuhan kan seharusnya begini. Pernah ada 2 anak muda konsultasi dengan saya melalui Instagram. Pastor kalau kayak begini-begini. Mereka membayangkan Tuhan tidak seperti yang Alkitab katakan. Kalau Tuhan baik kan seharusnya begini. Saya bilang kamu dapat dari mana nih ayat dan dalilnya? Gak ada di Alkitab. Loh, kan Tuhan begini, seharusnya begini. Enggak, kamu Kristen deh. Saya Kristen, Pastor. Kapan terakhir kamu ke gereja? Kapan terakhir kamu buka Alkitab? Kapan terakhir kamu memuji dan menyembah Tuhan? Apa hubungannya, Pastor? Ya buktinya kamu salah menangkap mengenai Tuhan. Makanya jadi kamu protes sama Tuhan. Kamu kecewa sama Tuhan. Kamu kecewa sama gereja. Padahal Tuhan tidak pernah mengecewakan kamu. Gereja berusaha untuk baik sama kamu. Tapi karena kamu jarang beribadah sama Tuhan, kamu tidak mengenali isi hati Tuhan. Lihat, Yusuf, Maria dan Yesus di depan mereka lihat tentara Romawi. Tapi mereka hatinya gak kesana. Hati mereka dikuasai oleh hadirat Tuhan. Katakan amin. Di saat-saat seperti ini, please baliklah ke keluargamu. Baliklah kepada orang-orang dekatmu dan katakan sama mereka. Yuk sama-sama beribadah sama Tuhan. Ajak ke gereja ini, ajak ke kul, beribadah sama Tuhan. Kalau seandainya dibilang Tuhan bisa menyelesaikan masalah saya gak kalau saya ke gereja? Jawab, yes bisa. Itu dulu. Kadang-kadang kita gak berani kan ngomong, emang kalau gue beribadah masalah gue selesai. Ya mungkin enggak, bilang yes bisa. Gimana caranya? Datang dulu beribadah, nanti Roh Kudus ngomong sama kamu. Itu dulu, ajak. Sekarang hari-hari ini saya menemukan begitu banyak alasan orang tidak mau ke gereja dan yang lain-lain. Hentikan itu, bilang sama dia, kamu pengen sukses? Kamu pengen berhasil, pangkat naik, tetap sehat secara mental. Kalau mengenai tubuh itu urusanmu. Makan sehat, istirahat, teratur hidup istirahat ininya, lakukan makannya. Tapi kalau yang roh itu tidak ada cara lain. Kita harus sama-sama beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Dan yang Tuhan tekankan, pesan ini terutama harus diberitakan keluarga demi keluarga. Katakan amin. Yang para orang tua di sini, ajak anak-anakmu, ajak cucu-cucumu beribadah. Yang anak-anak di sini, ajak orang tuamu, ajak om dan tantemu beribadah, ajak teman-temanmu beribadah. Satu-satunya cara kita bisa survive di tengah dunia yang sedang tidak karu-karuan ini, Bapak Ibu Saudara, kita melekat kepada Tuhan yang pasti, yaitu Yesus Kristus. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Saya selalu ingatkan ini di berbagai khotbah saya. Please, usahakan dan upayakan dengan sekuat tenaga setiap hari Minggu tetap bergereja. Tetap bergereja. Karena bagi orang Kristen hari pertama kita bukanlah Senin, tapi hari Minggu. Kita harus masuk hadirat Tuhan supaya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita kuat, kita punya hikmat. Kalau kita masih memandang bahwa hari Minggu hanya adalah hari tambahan, betapa salahnya kita. Kadang-kadang kita menggunakan narasi yang ada di perjanjian lama. Oh hari Minggu, hari beribadah, hari Sabat itu kan tambahan. Yang penting hari 1, 2 dan sekian. No, ini narasi Alkitab. Di hari pertama kita diciptakan, itulah yang hari kita dedikasikan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang pertama itu adalah bagian Tuhan. Persepuluhan, buah sulung, apapun yang pertama. Anak pertama didedikasikan untuk Tuhan. Bagi orang Israel, hari pertama mereka bukanlah Senin dan bukanlah Minggu. Tapi apa? Jumat. Kenapa bagi orang Yahudi Jumat? Karena Tuhan mengingatkan mereka, dahulu kamu budak, tetapi sekarang kamu merdeka. Kapan orang Israel dibebaskan Tuhan dari perbudakan? Hari Jumat. Hari Jumat itu mereka keluar dari Mesir. Sampai hari ini orang Yahudi beribadah kepada Tuhan hari Jumat. Dimulai dari dimulai dari sore. Kapan orang Kristen kapan hari pertamanya orang Kristen? Hari Minggu.
Kenapa hari Minggu? Karena hari Minggu lah kita diciptakan kembali. Orang Yahudi diciptakan kembali jadi merdeka Jumat. Kita kapan diciptakan kembali? Minggu. Yesus mati di hari Jumat. Hari Minggu dia bangkit dari kematian. Dan oleh karena dia bangkit dari kematian, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang tadinya budak dosa jadi merdeka. Hari Minggu adalah hari pertama kita. Hari Minggu adalah hari tanda kutip persepuluhan kita. Kita datang menghadap Tuhan. Supaya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita kuat. Anakmu ujian hari Senin, suruh datang ke gereja hari Minggu. Pak, engkau ada presentasi di hadapan bos hari Senin, datang ke gereja hari Minggu. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang akan mengajarkan, yang mengingatkan kita akan apa yang telah kita pelajari. Alkitab katakan demikian, Roh Kudus yang nanti akan menaruh kata-kata yang tepat di mulut kita. Saat kita bekerja, saat kita berinteraksi, saat kita melakukan apa yang menjadi bagian kita di dunia keseharian kita. Dahulukan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Maka segala sesuatu yang kau butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Oh, come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Poin yang kedua, belajar dari ayat 43 sampai 44, maka poinnya ini terlebih dahulu. Mari kita hidup di dalam kekeluargaan dan persaudaraan yang aman dan dapat dipercaya. Mari kita hidup di dalam friendship, di dalam persekutuan atau fellowship yang aman dan dapat dipercaya. Intinya begini, miliki pergaulan yang sehat. Itu dia. Katakan pergaulan yang sehat. Bilang kanan kiri, bergaul tuh yang sehat. Nah, seperti biasa bilang balik sama dia, jangan ngomong doang kau juga. Ya, haleluya. Bergaul yang sehat. Saudara-saudara, kalau engkau perhatikan di ayat 43 dan ayat 44, mereka lagi perjalanan pulang balik ke Nazaret. Dan setelah lewat 1 hari, baru mereka sadar Yesus tidak ada di dalam rombongan. Mereka jalan sama-sama dari Nazaret ke Yerusalem, balik lagi ke Nazaret. Nah, ada seorang hamba Tuhan di YouTube pernah bilang gini, Yusuf sama Maria orang tua yang tidak tanggung jawab. Masa setelah lewat 24 jam baru nyari anaknya? Oh, saya tidak setuju dengan hamba Tuhan itu. Jelas di Alkitab, Yusuf dan Maria orang tua yang sangat bertanggung jawab. Tapi kenapa kemudian baru 1 hari lewat, baru mereka sadar Yesus gak di antara mereka? Tahu kenapa? Karena mereka ada di dalam rombongan yang friendship dan fellowship yang aman dapat dipercaya. Saya percaya, saya sanggup percaya di dalam rombongan itu setiap anak adalah keponakan bagi yang lebih tua. Dan setiap orang tua adalah om dan tante bagi anak-anak. Mereka aman ada di sana. Saya membayangkan kalau seandainya Yusuf dan Maria keturunan orang Sunda dari Bogor, ya kan, lagi jalan dari Yerusalem ke Nazaret, mungkin Marianya akan nanya sama Yusuf, cup, ya naon, ya kan Yusuf, ucup, ya kan, cup, ya naon, Yesus ada di mana tuh? Tahu coba cari, mungkin tendanya Pak Harun di belakang. Kan dia suka jalan tuh ke sana tuh, ada Abigail, ada siapa di sana. Ya udahlah, nggak apa-apa, sok tenang aja. Datang anak kecil, iya kan? Datang nama anak kecil, mungkin namanya Joshua. Om Ucup. Joshua, kenapa Joshua? Tenda papaku di mana sih? Oh, tendanya ini Pak Simeon, ada di depan sana. Aduh Om, udah sore, lapar, aku tinggal di sini dulu ya. Iya, sok. Mar. Nih, anaknya Pak Simeon, Joshua lagi di sini lapar. Ya udah, tidur aja dulu di tendanya Yesus ya, tempat tidur Yesus. Nih, Tante Maria akan masakin. Makasih Tante. Ya udah, ya lalap aja ya pakai kacang dah. Ya udah. Semua anak gak jadi masalah. Kalau sekarang mungkin barangkali anak kita di mana ya, di mobilnya siapa ya nggak tahu. Anak gua di situ nggak? Iya, udah biarin aja. Kenapa mereka merasa begitu? Karena aman. Pergaulannya aman. Kenapa hari-hari ini banyak yang stres dan depresi? Perhatikan pergaulanmu, Bapak Ibu. Aman dan nyaman tidak? Atau jangan-jangan kata anak muda, toxic relationship. Apa itu toxic relationship? Tanya sama yang tahu bahasa Inggris lah, begitu aja. Ya kan? Coba, Bapak Ibu Saudara gini loh ya. Kita memang harus memilih siapa yang akan jadi lingkar dalam kita. Harus. Nah, Alkitab berkata sebagai orang Kristen kita mengasihi semua orang. Katakan amin. Katakan mengasihi semua orang. Kita mengasihi semua orang, kita ramah sama semua orang, kita baik sama semua orang. Tapi siapa yang kita jadikan lingkar dalam kita itu harus kita pilih.
Karena lingkar dalam kita ini yang nanti akan menentukan hidup kita, mempengaruhi hidup kita. Alkitab katakan kalau kita senangnya duduk sama orang fasik, jadi fasiklah kita. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang bikin adem, seperti sungai yang mengalir, maka hidup kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang mengalir itu. Yang menghasilkan buah-buah yang baik. Bapak ibu saudara tolong perhatikan ini. Saya perhatikan banyak anak muda dan juga orang tua yang pergaulannya salah. Ramahlah sama semua orang tapi please bijak di dalam memilih persahabatanmu. Yang ngerti katakan amin. Keluar dari persahabatan yang gak bagus. Keluar dari pertemanan yang gak bagus. Leave, tinggalkan. Dan kalau gak punya juga persahabatan yang baik dan bagus, di gereja ini sudah disiapkan wadahnya. Namanya Cool. Community of Love, gabung ke sana. Mana logonya? Nah itu dia. Lihat kan? Pak, di Cool juga orangnya kurang enak. Memang isinya orang-orang yang tidak sempurna. Tapi sadar saya perlu disempurnakan sama kasih Tuhan. Daripada orang yang tidak sadar dia tidak sempurna, so tahu pula. Nah itu toksik kan. Bapak ibu saudara, please miliki pergaulan ini. Ya, saya mau kasih tips. Ini gara-gara pengalaman pribadi. Bapak-bapak di tempat ini atau ibu-ibu sama aja lah siapa aja. Ya, tinggalkan WhatsApp grup yang isinya toksik. Udah tinggalin aja. Tinggalin aja. Ya, aneh-aneh aja udah tinggalin. Suatu kali saya lagi reuni teman-teman SMA, ya SMA saya isinya laki-laki semua ya. Bukan arti saya di penjara, bukan. Tapi memang saya memang waktu itu SMA-nya laki-laki semua. Chris gabung ya, bikin WhatsApp grup ya, oke. Lu gak apa-apa kan pendeta gabung ya, oke lah gabung ya. Begitu gabung, hitungan H+1. Ya ilah, yang diposting gambarnya para perempuan lupa ingatan. Tahu perempuan lupa ingatan? Lupa pakai baju, itu maksudnya. Kok saya marah? Saya bilang masih kayak begini nih kelakuan kita. Kita udah kepala 5 loh. Sudah punya istri, punya anak, ada yang sudah jadi opa dan oma. Masih kayak begini kelakuan. Gua cabut dari grup ini, gua leave. Ya gak asik lo Chris, mentang-mentang pendeta segala macam. Saya bilang bukan karena saya pendeta. Bukan itu. Ini udah gak pantas, kita udah tua. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Harvest Now 2033, Pentakosta ketiga, Jesus for Everyone. Saya hotbahnya sekalian. Gak kayak begini, gak pantas. Gak usah jadi orang Kristen, gak pantas. Udah tua, oi. Eling, atuh gak malu sama istri sama anak perempuanmu. Saya protes, saya leave. Tapi saya gak blok teman-teman saya. Tetap saya buka, kalau mereka mau hubungi saya secara pribadi, go ahead, silahkan. Dan benar kan ada satu teman saya mau konsultasi sama saya. Chris lu kan pendeta, boleh gua konsultasi gak? Boleh. Gini Chris, gua punya 2 istri. Istri pertama sama istri kedua lagi berantem. Gimana nih caranya damaiin? Saya bilang saya nggak tahu. Istri saya cuma 1, nggak punya pengalaman di situ. Bayangin dari iman yang berbeda, tapi akhirnya konsultasi ke saya. Ya kan artinya apa? Dia merasa saya benar. Saya butuh nasihat. Tapi saya kan nggak mungkin bilang ceraikan istrimu pilih 1 aja. Kan nggak mungkin gitu juga. Tapi ngerti maksud saya kan? Ayo kita juga harus jujur. Yang buat kamu depres, yang buat bapak ibu saudara depres, yang membuat Anda kenapa? Cek pergaulanmu itu. Cek pergaulanmu itu. Jaga kesehatan mental kita. Katakan amin. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Berdasarkan ayat 46 dan 47. Yuk kita semua bertumbuh makin dewasa. Katakan dewasa. Bertambah bijak, katakan bijak. Melalui pengajaran dan hadirat Tuhan. Ketika Yesus ditemukan di bait Allah selalu berbicara mengenai hadirat. Tapi kalau engkau perhatikan ayat itu sangat menarik. Yesus yang adalah Tuhan, tapi di dalam tubuh seorang laki-laki umur 12 tahun sedang bercakap-cakap dengan para ahli agama. Yesus tidak sedang berkhotbah kepada mereka. Yesus bertanya, mereka menjawab. Mereka bertanya, Yesus menjawab. 3 hari percakapan itu di dalam bait Allah itu. Artinya apa? Mereka bertumbuh di dalam hadirat Tuhan. Mereka bertumbuh di dalam pengajaran firman Tuhan. Katakan amin. Dan kalau saya mau tambahkan, betapa indahnya kalau kita saling mendengarkan satu sama lain. Terutama saling mendengarkan antar generasi. Yang para orang tua, dengarkanlah anak-anakmu. Mungkin nasihatnya dia, mungkin tegurannya dia, engkau gak suka dengarnya di telingamu. Tapi tegurannya dan nasihatnya dia benar valid. Pak jangan ngerokok dong, papa nanti paru-parunya jebol. Dia benar. Tapi engkau mungkin protes, tahu apa sih loh, ya kan? Dasar bau kencur dia protes, dasar papa bau tanah. Nah bingung jadinya nanti. Ya kan?
Ibu-ibu kalau juga ditegur sama anak perempuanmu, ih mami jangan gitu loh, malu-maluin banget. Dulu papimu juga jatuh cinta sama mami kayak begini. Ya dulu, coba tanya papi lagi masih jatuh cinta enggak? Kalau engkau ditegur sama yang lebih muda, yang orang tua, jangan keraskan hati. Kalau ternyata memang teguran dari anak yang lebih muda ini benar. Tuhan lagi bicara loh kepadamu, jangan langsung resist. Tapi sama juga yang anak muda, dengarkan juga kalau orang tua sedang berbicara. Mungkin orang tua kalau bicara itu introduksinya panjang banget. Nasehatnya cuma satu kalimat, introduksinya satu buku. Bisa saja. Sini dulu kau, opung pengen bicara sama kau. Iya opung, gini. Agak lain kau kulihat kelakuanmu itu. Oke, yang mana opung? Gini ya. Waktu dulu Banten itu dijajah sama Jepang tahun 1942. Buset, kapan nyampe 2025? Anak muda orang tua kalau ngomong memang intronya panjang. Tapi biarkan saja. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita pelajari di sana. Ada hikmat pengalaman yang bisa berguna untuk kita. Enggak apa-apa, tiap generasi cara bicaranya beda. Tapi kalau itu dari Tuhan, kebenaran tetap kebenaran. Betapa indahnya mental kita dan kesehatan kita kalau kita mengakui Tuhan bisa berbicara via kamu, Tuhan bisa berbicara via saya. Yuk kita saling dengar-dengaran. Kalau itu dari Tuhan, pasti memerdekakan dan menyehatkan. Setuju, katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Ditutup dengan ayat ini. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus lakukan ketiga hal itu. Dia makin dewasa, tambah hikmat, makin dikasihi Allah dan manusia. Waktu kita melakukan apa yang Yesus lakukan, kita akan mendapatkan apa yang Yesus dapatkan. Gantilah kata Yesus di ayat ini dengan namamu. Dengan namamu, maka apa yang kau baca? Karena Yesus lakukan ini, maka saya pun akan makin dewasa, akan bertambah hikmat dan bijaksana, makin dikasihi Allah dan makin dikasihi manusia. Sehat secara mental, sehat secara rohani. Dan mudah-mudahan kalau engkau disiplin, sehat juga secara jasmani. Yang setuju dan yang mau katakan? Amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Para imam bolehkah kembali lagi ke atas? Mari kita bangkit berdiri bersama. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami belajar pada hari ini supaya kami tetap menjaga kesehatan jiwa kami, mental kami. Engkau telah membuktikan melalui anakmu Yesus di tengah situasi kekaisaran Romawi yang secara nalar tidak mungkin bisa bertumbuh sehat. Tetapi keluarga kudus tetap bisa sehat. Kami ingin mengikuti jejak ini. Kami akan tetap setia beribadah kepada Tuhan supaya roh kami tetap kuat. Kami akan menjaga pergaulan kami supaya tidak itu merusak mood kami maupun mentalitas kami. Dan kami akan masuk dalam hadirat Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dengar-dengaran satu sama lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan berbicaralah lebih dalam dan spesifik kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Jadikan mereka semua pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Roh Kudus jagai, sertai dan lindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami membuka hati kami untuk Engkau memberkati kami. Supaya kami memiliki kekuatan untuk kami menjalankan hari-hari kami di depan ini. Dan Engkau juga kumpulkan kami kembali minggu depan untuk kami bersama-sama beribadah di rumah-Mu ini ya Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu sebagai tanda iman, pulanglah dan bawa berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga yang Dia curahkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hikmat persekutuan, urapan yang manis daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai Dia menjemput kita di awan-awan bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua yang percaya terima berkat dari Tuhan katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah siang hari ini telah selesai.